Perkenalkan, nama saya Octavianus Maya, Fakultas Pertanian Agribisnis kelas F, NIM 2110322402, mata kuliah Ekonomi Internasional. Kepada dosen pengampu Pak Heri Merdianto Kurniawan, SP, MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Baik, perdagangan merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perdagangan dapat dilakukan dalam skala internasional maupun nasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan terkait dengan transaksi barang dan jasa yang terjadi antara negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara garis besar. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor. Pengertian perdagangan internasional, terdapat sejumlah pengertian perdagangan internasional, yaitu menurut Effendi dan kawan-kawan. Perdagangan internasional adalah perpanjangan dari produksi, pertukaran, dan konsumsi yang merupakan elemen dasar kehidupan. Produsen dan konsumen yang termaksud dalam perdagangan internasional berasal dari berbagai negara. Ciri-ciri perdagangan internasional berdasarkan buku Pandangan Internasional, Konsep dan Aplikasi Ciri-ciri Perdagangan Internasional, meliputi para pihak yang melakukan perdagangan saling bertemu bahkan tidak mengenal satu sama lain. Para pihak berhubungan yang dikenal melalui media promosi dan perwakilan dagang dari masing-masing negara. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional, atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar atau bargaining position. Masing-masing pihak tujuan perdagangan dominasi komersial atau dapat terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen. Tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Tujuan perdagangan internasional yaitu memenuhi kebutuhan suatu negara yang tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain, memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan negara barang dan efisiensi penyerapan tenaga kerja, modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil dan unggul, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional bagi setiap negara, yaitu mempererat hubungan antara baik bilateral maupun multilateral, merupakan beberapa negara saling membantu dalam mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing, mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi di beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari memiliki pemerintah dan swasta di negara lain, meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional, mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi di negara sendiri, memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbentuknya lapangan kerja, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal negara. Faktor pendukung perdagangan internasional. Berdasarkan buku Perdagangan Internasional, terdapat sejumlah faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu adanya kebutuhan barang dan jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam mengelola sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha, adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perdagangan kualitas hasil produksi, adanya kesamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produksi tertentu, keinginan menjalin kerjasama ekonomi, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Sekian dari tugas video saya, mohon maaf jika ada kata-kata kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.